Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Ini adalah vlog saya saat di Nias pada acara besar rangkaian Sel Nias 2019 dan baru saya sempat edit sekarang. Ini hari ke-7 saya di Nias. Medan ya? Ini hari ke Ya, hari ke-7 hari ke-15 saya setengah bulan. Tapi di Nias udah kemana aja nih Mas Eri? Batu Mataluhung, terus Lompat Batu, ya. Nah terus ke Pantai Sorake. Bagus nggak? Kalau di sini adventure, kebanyakan orang asing yang nekat lah untuk surfing karena ombak besar. besar. Kalau Kita nggak bisa berenang dong? Bisa berenang, laut jernih, tapi ombaknya besar, ada teluk sedikit lah untuk berenang, mandi-mandi aja. Oke. Kalau Mama Ima gimana pengalamannya sini Mama Ima? Gak ada pengalaman. Udah apa? Cuma ada diri. Hal baik di sini apa maksudnya? Belum ketemu kan? Dia cuma gitu. Apa yang paling berkesan? Apa ya? Hah? Oh ini pantai pantai sama gunung. Sama apa? Gunung. Itu loh, jadi di jalan itu ini pantai, ini itu gitu. Jadi kalau mau makan tuh di daerah Nias kita harus tanya dulu ini daging apa. Iya, gitu. Karena kebanyakan mayoritas di sini non muslim. Jadi kalau kalian mau makan di pinggir jalan daging-dagingan gitu kalian tanya dulu. Mereka adalah teman-teman saya, manpower yang menjadi suksesnya acara Sel Nias 2019. Hari ini kami akan pergi ke Bau Mataluwo, desa di mana yang menjadi ikon Kabupaten Nias. Ya, karena di sana ada Batu Fahombo, atau yang orang kenal dengan seni loncat batu. Sebelum besok, kami harus segera kembali ke Jakarta. Nah. Hah? Mau kemana kita? Mau jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan mana bro? Pantai apa namanya? Saroke. Apa? Pantai apa? 4 hari kita kerja di sini ya. Karena waktu kita Kemana kita bang? saya mau ikut ini. Mau kemana? Cari ikan. Masa nggak tahu kemana? Pantai Karaoke. Pantai Karaoke. Ini mau ke pantai nih. Setelah kemarin kita di puncak acara berjuang untuk suksesan acara Sel Nias 2019. Sekarang kita mau jalan-jalan nih sama Mami Ima. Is mau nyobain itu lompat batu. Ya dong, nanti lompat perut ya. Lompat perut ya. Dia yang lucu. Lompat perut kita. Mas Buang. Bawa ke bawah mata dulu. Biar begini. Kami pun berangkat untuk menuju destinasi pertama kami, yaitu desa Bau Mataluwo. Mau mana kita? Bawa mata lu. Hah? Bawa mata lu. Mukanya serem banget. Kami. Dan nama perjalanan ke sana sekitar 1 jam kurang lebih dari tempat kami di Teluk Dalam. Sepanjang perjalanan kami pastinya seru banget, karena selalu tertawa, bercanda bersama, ya kecuali kami pun sampai di desa Bau Mataluwo. Tempat ini juga merupakan situs megalitikum, jadi jangan heran kalau banyak bebatuan di sini. Wah, jadi kita harus naik beberapa anak tangga dulu sebelum kita sampai ke Bau Mataluwo. Oke, let's go. Oke, mohon deh. Nias juga salah satu jajahannya Belanda ya, VOC. Sekitar abad 18. Boleh? 17-an gitu deh kalau nggak salah. Untuk mencapai ke atas desa Bau Mataluwo, kita harus melewati 80 anak tangga yang cukup melelahkan. Kalau kalian mau kemari, kalian akan dikenakan biaya 15.000 sekali masuk satu orang. Tapi tadi ternyata kita sebayar 20.000. 20.000 ya bro? Iya, 20.000. Iya, aduh kemana? Di belakang saya ada Batu Fahombo, ikon Nias. Jadi kalau kalian ke Nias, kalian harus wajib kesini.
sejarahnya batu ini adalah syarat seleksi untuk laki-laki Nias untuk ikut berperang di zaman kerajaan Nias. Jadi kalau anak laki-laki yang mau ikut berperang harus melalui tahap seleksi loncat batu ini. Jadi kalau kalian nggak bisa lompat atau mereka nggak bisa lompat, nggak lolos untuk ikut berperang. Seperti itu. Pada masa itu, jika seorang remaja berhasil melompati batu Fahombo yang tingginya mencapai 2 meter tersebut, mereka telah dianggap menjadi lelaki dewasa dan dapat bergabung sebagai prajurit yang siap ikut berperang. Bahkan dahulu, saking ketat tahap seleksinya, di atas batu itu diletakkan bambu tajam untuk menjelaskan betapa serius dan sakralnya ritual itu. Dan hanya orang pilihanlah yang berhasil melakukannya. Tidak hanya Fahombo, tarian perang pun adalah saksi sejarah, di mana masyarakat menari dengan menggunakan baju perang untuk menyambut tamu kehormatan. Hingga akhirnya budaya itu melekat sampai sekarang. Gimana? Sini gimana? Lihat yang lompat, ternyata Surabaya. Apa gue yang lompat? Surabaya. Hah? Apa? Ini ketemuan Nias itu indah banget buat gue. Keren banget, ini bagian Indonesia yang jangan sampai lo lewat. Ini kerja sambil jalan-jalan ya? Iya. Setelah udah berapa hari di sini? Kamu udah berapa hari di sini, Say? Kita seminggu. Seminggu, 8 hari lah. Iya, 8 hari sampai sekarang. Oke, kamu baru berapa hari? Tanggal 12 berarti 2 hari lah, 2 hari. 2 hari. 3 hari. Apa yang bikin beda dari daerah-daerah lain? Adatnya. Adatnya. Setiap daerah kan pasti punya adat. Yang beda tuh apa di sini? Bedanya apa ya? Kamu apa? Setiap rumah punya babi. Setiap. Banyak sekali wisatawan baik dalam negeri maupun lokal yang berkunjung kemari hanya untuk melihat indahnya kearifan lokal budaya Kabupaten Nias yang tidak termakan zaman. Dan dengan masuknya desa Bau Mataluwo menjadi salah satu warisan dunia UNESCO, ini pun menjadi pintu gerbang bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias Selatan dan kabupaten lainnya yang ada di tanah Nias. Ini adalah salah satu rumah kepala suku di Nias. Jadi kalau segala sesuatu tentang keputusan apapun harus diputuskan di rumah kepala suku ini. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam. Omo Sebuah. Omo Sebuah. Rumah besar. Rumah besar. Nah, ini Omo rumah Sebuah. besar ini rumah adat yang paling besar yang ada Rumah di kepala bawah suku, Mataluwo. bukan? Kepala sukunya. Oke. Nah, itu. Omo Sebuah. Omo Sebuah. Saya berada di rumah kepala suku atau Omo Sebuah, rumah adat paling besar di sini. Ya. Jadi kalau kalian ke Nias, kalian harus mampir kemari. Dan ini buat foto-foto keren banget loh. Saya ada di dalam rumah Omo Sebuah, salah satu rumah adat Nias, tempatnya kepala suku, rumah paling besar di sini. Meskipun sudah berumur ratusan tahun, rumah adat Nias atau Homo Hada atau Omo Sebuah masih bertahan sampai sekarang. Rumah ini merupakan peninggalan kepala suku atau orang terpandang di Nias. Semua bahan bangunan dari Omo Sebuah ini hanya terdiri dari kayu-kayu besar khas Nias yang sangat kuat dan tak menggunakan paku sama sekali. Disusun dan dipasak begitu kuatnya hingga sangat kokoh dan tahan terhadap gempa. Di dalam ruangan ini terdapat banyak tulang rahang babi yang tergantung di dalam dinding rumah. Tulang ini adalah bekas penyembelihan babi yang dipotong pada waktu pesta adat dalam pembuatan rumah ini. Menurut cerita, di ruangan ini dahulu digantungkan tengkorak kepala manusia yang dipancung untuk tumbal pendirian rumah. Tapi setelah Belanda datang, kebiasaan tersebut disingkirkan. Saking mencintai Nias, tante ini sampai menyewa pakaian adat Nias. Baju ini bertanda kita sudah ke Nias. Berarti tante mau orang Nias? Aku orang Batak. Orang Batak. Tapi suamiku Nias. Oh, baru kali ini pakai baju ini di sini? Iya, baru kali ini. Keren. Itu tandanya kita udah kesini kita. Oke. Kalau nggak mau pakai baju ini nggak pernah kesini. Waduh, saya nggak ada yang muat dong tante baju ini. Ada juga. Ada ukurannya yang XXL. Oh. Halo, driver Om. Saudi menjabat jadi driver nih. Saudi driver. Ini mau dijual ya Pak?
Ini berapa segini biasanya Pak? 800.000. Ini umurnya berapa bulan nih kira-kira Pak? Tahun? Nggak sampai? Oh 800.000 segini. Paling mahal tuh babi berapa Pak? Biasanya paling besar tuh. Ada yang 2 juta. Itu udah besar tuh. Ya, ada yang 3 juta. Warna hitam sama warna pink sama aja harganya. Sama aja. Makasih Pak. Senang sekali saya bisa kemari dengan budayanya yang sangat berbeda. Selamat tinggal Nias. Kami harus pulang. Semoga keindahanmu terdengar sampai di seluruh dunia.